Oke, berarti hari ini adalah hari di mana kita akan mendengarkan langsung dari Trump kemungkinan apa yang akan dilakukan terhadap ketua BLS, tapi juga ternyata ada peringatan penting terkait dengan pemecatan tersebut, teman-teman. Dan juga ada kondisi di mana tarif sepertinya belum akan selesai begitu saja karena ada ancaman tarif sekunder. Dan yang kali ini kita lihat adalah ancaman yang serius yang memungkinkan tumbuh kembali terkait dengan gencatan perang dagang ataupun bahkan ketegangan baru terkait dengan perang dagang. Ini adalah ulasannya. Ya, ada 3 faktor penggerak market. Yang pertama terkait dengan trade deal yang harusnya ini akan menjadi sinyal positif ya, karena kesepakatan yang sudah dicapai minggu sebelumnya ini katanya dengan Uni Eropa yang akhirnya sepakat untuk menunda tarif balasan atau retaliation yang memang seharusnya menurut jadwal menurut agenda itu adalah diberlakukan mulai 7 Agustus. Tapi karena terjadi kesepakatan antara Presiden Trump dan juga Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen, maka keputusannya adalah tarif balasan itu tidak perlu diberlakukan. Ya, tapi sebenarnya itu tetap disiagakan sampai ke 6 bulan ke depan. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah yang menjadi penggerak market, ini adalah kaitannya dengan tarif sekunder. Kalau Anda ingat beberapa waktu lalu Trump sempat mengancam bahwa apa yang dilakukan oleh Rusia ini kaitannya dengan gencatan senjata yang diharapkan terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kalau misalkan Rusia membangkang atau tidak melakukannya sampai 8 Agustus mendatang, maka kemungkinan yang akan dilakukan oleh dikenakan sanksi tarif. Tarif yang cukup besar, 100% untuk Rusia, dan juga mempertimbangkan untuk tarif sekunder untuk negara-negara lain yang kita kategorikan negara tingkat. Yang kita kategorikan negara ketiga, yaitu seperti orang-orang ataupun negara-negara yang membeli minyak ataupun semua produk dari Rusia. Nah, itu adalah juga sudah tersorot langsung ke India. Kemudian yang ketiga adalah faktor berikutnya terkait dengan yang diharapkan oleh para pelaku pasar terkait dengan sinyal dovish dari para pejabat Fed sepertinya mulai bermunculan ya, teman-teman. Setelah di akhir pekan yang lalu, John Williams dari New York Fed memberikan indikasi bahwa dia mendukung untuk penurunan suku bunga di bulan September. Kali ini datang dari Mary Daly. Kalau ingat kemarin saya sempat bercerita, Mary Daly adalah sosok yang bisa dibilang mungkin cukup dekat dengan Powell dan juga memberikan gambaran secara spesifik apa yang diperlukan oleh bank sentral untuk setidaknya mempertimbangkan penurunan suku bunga. Nah, tadi malam pernyataan Daly tersebut bisa menjadi indikasi bahwa Powell dan kawan-kawan siap melakukan penurunan suku bunga tersebut dalam waktu dekat. Tapi syarat-syaratnya tentunya harus dipenuhi terlebih dulu. Oke, kita lihat apa yang terjadi pada Uni Eropa adalah satu kesepakatan yang sudah jelas. Ini adalah deal yang memang diharapkan. Tapi memang ada beberapa rambu-rambu karena minggu lalu kita sempat dapat statement negatif dari Jerman karena kesepakatan yang dicetuskan antara Uni Eropa dan juga Amerika ternyata itu justru akan mengancam ekonomi Jerman. Jadi pada dasarnya kesepakatannya kurang begitu detail dan juga kurang begitu aman untuk negara-negara Eropa, terutama negara-negara besar seperti Jerman. Nah, tapi mungkin kesepakatan ini yang akhirnya membuat kesepakatan baru dari kedua pemimpin negara bahwa tidak boleh ada ancaman ataupun tarif balasan. Jadi ya kita perlu tinjau lagi sampai ke 6 bulan ke depan dengan catatan bahwa kedua negara, kedua belah pihak ini masih sedang meramu ataupun meracik detail kesepakatan lebih lanjut. Kalau misalkan di dalam 6 bulan, kurun waktu 6 bulan ditemukan cacat atau bahkan mungkin ketidaksepakatan terbaru atau mungkin ketegangan terbaru antara Amerika dan Uni Eropa, maka hampir dipastikan kebijakan tarif balasan tersebut atau retaliation itu akan diberlakukan. Jadi ya Uni Eropa pada dasarnya menunda saja dan tetap akan memberlakukan jika dibutuhkan. Jadi kita tinggal lihat 6 bulan ke depan kira-kira aman atau tidak. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan tarif sekunder yang mengancam. Oke, kalau Anda lihat dengan apa yang terjadi pada India. India sudah dikenakan tarif sekitar 25%, kemudian ancaman terkait dengan tarif sekunder itu bukan hanya diberlakukan untuk India, tapi India adalah contoh yang mungkin akan menjadi acuan bagi Amerika terhadap negara-negara lain yang membangkang ataupun melakukan pembelian produk Rusia. Nah, pada dasarnya AS mulai mengancam dengan tarif yang mungkin akan jauh lebih besar dari 25%. Jadi ini yang kemungkinan akan kita lihat di tanggal 8 Agustus mendatang dan semuanya kuncinya adalah di Rusia. Kalau Rusia tidak merespon atau dalam artian tidak memberikan reaksi termasuk juga mungkin kesepakatan untuk gencatan senjata dengan Ukraina, maka hampir dipastikan negara-negara seperti India, Cina, dan Turki kemungkinan akan dikenakan tarif balasan yang kita sebut dengan tarif sekunder. Nah, saya tidak cenderung melihat dari apa yang terjadi pada India, tapi yang saya akan coba pantau lebih lanjut persis dengan apa yang kemarin kita bahas. Ini adalah kaitannya dengan ancaman kepada China.
Bayangkan dengan kesepakatan Mei dan Juni kemarin sudah mereka relatif aman dengan melakukan ataupun membukukan kesepakatan untuk tidak ada perang tarif, dan kemudian juga ekspor chip dari Amerika ke China, kemudian juga sebaliknya rare earth mineral dari China ke Amerika relatif dilancarkan. Tapi bayangkan kalau misalkan ternyata China tidak mau menghentikan pembelian minyak dari Rusia, maka yang terjadi adalah kemungkinan kesepakatan untuk gencatan perang dagang yang seharusnya akan diperpanjang itu kemungkinan akan ditunda atau bahkan dibatalkan. Kalau itu terjadi, maka respon ataupun reaksi dari market akan lebih fatal lagi karena ada kekhawatiran kemungkinan akan dipicu atau memicu perang dagang lanjutan. Dan ini berarti tidak bagus karena tarif kemungkinan akan kembali ke level 145% versus 125%. Yang mana itu berarti akan mengacaukan situasi dan juga kemungkinan sentimen market global. Ya, jadi pada dasarnya ini yang mungkin akan membuat tanda-tanda bahaya. 8 Agustus kita ingin tahu, sampai detik ini belum ada reaksi dari Rusia, dan sampai detik ini pun Amerika, dalam hal ini adalah Presiden Trump, belum mencetuskan apakah dia akan melanjutkan memperpanjang gencatan tarif dagang dengan China atau tidak. Ingat, deadline-nya adalah 12 Agustus mendatang. Jadi kita punya dua agenda yang sangat-sangat krusial, 8 Agustus dan 12 Agustus. Kira-kira apakah China akan menghentikan pembelian? Sepertinya tidak, karena India pun jelas dengan ancaman tarif yang besar pun mereka merasa itu tidak sepadan dan tidak adil. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk tetap membeli dan akhirnya berujung kepada tarif yang lebih besar lagi yang diancamkan oleh Trump. Kita tinggal tunggu beberapa waktu ke depan sampai tanggal 8. Oke, kemudian terkait dengan Mary Daly, inilah kesepakatan ataupun pernyataan yang relatif bersifat dovish, dan bahkan jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah pernah mendengarkan kalimat dari Mary Daly bahwa intinya adalah Bank Sentral atau Federal Reserve itu akan segera menurunkan suku bunga kalau didapatkan atau didukung dengan data ekonomi. Nah, data ekonomi tersebut ternyata datang dari data non-farm payroll yang kemarin di hari Jumat sangat mengejutkan, berada di 73.000, bahkan angka spesifik dari previousnya itu mengalami revisi yang sangat jauh. Jadi pada dasarnya Mary Daly mendukung terkait dengan potensi 2 kali penurunan semua. Walaupun kemarin di bulan Juli dia dukung untuk mempertahankannya dengan alasan bahwa data ekonomi tidak mendukung dan juga beberapa alasan lainnya, tapi untuk kali ini dia mengatakan bahwa kalau di pertemuan berikutnya belum tentu dia akan mendukung hal tersebut terulang. Jadi pada dasarnya yang dia lihat adalah kondisi pasar tenaga kerja, oke, dia melemah walaupun tidak terlalu lemah. Tidak terlalu lemah ini dikategorikan dia melihat angka tingkat pengangguran, unemployment rate yang masih di kisaran 4,2%. Sementara dari Federal Reserve sendiri pernah menggambarkan bahwa yang diperlukan adalah tingkat pengangguran di atas 4,5%. Jadi untuk saat ini dianggapnya masih terlalu rendah. Tapi ya, secara umum pasar tenaga kerja sudah menunjukkan area pelunakan. Sehingga kalau misalkan terjadi pelunakan lebih lanjut, maka hampir bisa dipastikan Fed bisa melakukan penurunan semua. Terkait dengan inflasi, terkait dengan tarif, dia melihat tidak ada alasan dan tidak ada indikasi bahwa bahwa pengaruh dari tarif tersebut akan bersifat berkelanjutan terhadap inflasi. Jadi ya kita tinggal tunggu September apakah akan terjadi pemangkasan atau tidak. Ya tentunya seperti yang saya pernah ingatkan kembali, Jackson Hole Symposium di bulan Agustus kemungkinan itu akan menjadi petunjuk yang paling besar yang dinantikan oleh para pelaku pasar. Oke, terkait dengan kondisi yang terjadi di akhir pekan kemarin, yaitu terkait dengan pemecatan dari Komisioner BOS, ternyata Wall Street Journal merilis laporan yang cukup menarik di sini, yang menyoroti terkait dengan apa reaksi yang terjadi pada konsumen ataupun nasabah-nasabah dari bank-bank besar. Ya, ternyata Wall Street Journal mengatakan ada laporan dari beberapa bank yang menerima keluhan ataupun bahkan kecemasan dari konsumennya ataupun nasabahnya. Ini kaitannya dengan data-data statistik inflasi ataupun bahkan tenaga kerja. Menurut mereka, kalau sampai ternyata data-data tersebut ternyata tidak bisa dipercaya, maka mereka harus memperhitungkan ulang terkait dengan rencana investasi mereka. Dan celakanya, ini bisa mengancam kepada aset-aset dari Amerika. Padahal kita tahu dari ancaman perang dagang, kemudian juga terkait dengan kita sebut dengan apa yang terjadi pada belakangan ini, kaitannya dengan serangan Trump kepada Federal Reserve untuk segera turunkan suku bunga, itu berarti sudah menekan efeknya kepada ekonomi dan juga aset-aset Amerika, yang artinya menjadi nilainya relatif turun. Nah, dengan adanya pemecatan yang terjadi pada ketua atau komisioner BOS ini, maka yang dikhawatirkan ini akan semakin menekan aset Amerika. Yang lebih dikhawatirkan lagi,
mungkin saja Amerika akan mirip menjadi seperti Turki atau bahkan Amerika Latin, di mana setiap terjadinya rilis data yang tidak sesuai ataupun yang tidak diinginkan, maka dia akan memecat pemimpinnya, kemudian berulang seperti itu, tapi ujung-ujungnya adalah tidak merilis laporan-laporan yang dibutuhkan, di mana data tersebut justru krusial untuk menunjukkan kira-kira kemana arah kebijakan moneter akan berlanjut. So, kira-kira apakah ini akan terjadi semacam intervensi yang berkelanjutan apa tidak, itu menjadi tanda tanya besar, sehingga ada ancaman itu bisa saja terjadi pada Amerika. Kalau ya, maka kemungkinan indeks saham Amerika kemungkinan akan relatif rontok, atau dengan kata lain akan relatif turun. Oke, kemudian inilah pandangan dari beberapa bank. Saya catat dari 2 bank besar yang kita mungkin lihat dari pandangan mereka yang berbeda. Oke, ini kaitannya dengan suku bunga Fed, di mana Bank of America tetap mempertahankan prediksi mereka, yaitu tidak ada penurunan suku bunga di tahun 2025. Ingat, di tahun 2025, bukan hanya September, tapi sepanjang sisa 2025. Nah, ini agak berlawanan tentunya dengan ekspektasi market yang sampai saat ini cenderung meningkat, dengan peluang September akan terjadi cut rate. Kemudian alasan yang paling sederhana bagi Bank of America itu adalah kaitannya dengan ya mungkin saja market atau pasar saat ini salah menafsirkan antara situasi resesi dan situasi stagflasi. Kemudian mereka juga tidak melihat ada alasan tepat untuk melakukan penurunan suku bunga karena inflasi masih tetap di atas 2%. Bahkan itu adalah jauh di atas targetnya Fed. Dan ini yang membuat alasan kemungkinannya kalaupun dibandingkan dengan pasar tenaga kerja yang memang melunak, tapi juga pertumbuhan upahnya masih tetap kuat. Sehingga bagi Bank of America melihat kecenderungan dari Fed tidak akan menurunkan suku bunga karena kemungkinan mereka akan lebih prioritaskan inflasi daripada data tenaga kerja. Sebaliknya, yang kita lihat dari Goldman Sachs itu adalah mereka cukup optimis pemangkasan akan dimulai September dan juga optimis untuk kemungkinan 25 basis point sebanyak 3 kali berturut-turut, dan ini berarti mirip ya dengan apa yang terjadi di 2024, persis juga dengan apa yang kemarin kita soundingkan, yaitu kaitannya dengan kemungkinan proyeksi penurunan 3 kali 25 basis point. Nah, kemudian catatan tambahnya adalah kemungkinan Fed bisa pangkas 50 basis point kalau seandainya data tenaga kerja berikutnya itu turun lebih drastis atau bahkan tingkat penganggurannya naik lebih tinggi. Artinya tingkat pengangguran harus di atas 4,2, kemudian mungkin data non-farm payroll stabil di bawah 100.000 atau bahkan di bawah 50.000. Dan itu akan menjadi catatan penting bagi semua pelaku pasar yang kemungkinan akan sangat mengharapkan kira-kira Fed akan cut rate atau tidak. Oke, berarti untuk malam nanti kita akan tinjau data ISM yang kita tunggu-tunggu, ISM Service PMI, dan sebetulnya PMI Service ini semua kawasan akan rilis dari Uni Eropa, dari Jerman, kemudian dari Inggris, dan terakhir adalah dari Amerika. So, yang perlu Anda pertimbangkan seperti yang sudah-sudah, setiap ada rilis data yang berbarengan antara versi S&P Global ataupun versi ISM, maka Anda perlu dan hanya disarankan untuk mencermati data versi ISM. Oke, respon atau reaksinya kemungkinan akan lebih besar daripada data S&P Global, sehingga kalau lihat dari estimasi, mereka memperkirakan akan terjadi kenaikan 51,5 dari 50,8. Oke, catatannya 2 atau 3 bulan terakhir data service itu selalu mengalami kenaikan dan selalu lebih tinggi daripada manufacturer. Dan itu pula yang kemarin sempat saya sampaikan bahwa kecenderungannya dari setiap data ISM service itu selalu menekan harga emas. Nah, kita perlu tahu nanti malam apakah terjadi kejutan lebih lemah atau justru akan jauh lebih kuat. Kalau ternyata sesuai dugaan bahwa ini adalah mengalami kenaikan, maka emas berpotensi terkoreksi turun. Nah, kemudian saham tentunya itu akan mengalami rebound setelah sebelumnya di data November kemarin tertekan turun. Nah, kemudian yang juga sebaliknya, kalau misalkan ternyata arealnya ataupun angkanya relatif turun secara mengejutkan di bawah 50, maka kemungkinan kita akan melihat saham akan turun seperti mirip dengan reaksi waktu non-farm payroll, dan emas itu akan melanjutkan kenaikan. Nah, tapi jangan lupa bahwa apa yang terjadi pada data ISM ini akan memberikan gambaran terkait melemahnya manufaktur ataupun service terkait dengan dampak dari tarif, sehingga kemungkinan itu akan mencerminkan kemungkinan perlambatan ekonomi dari Amerika, sehingga Fed nantinya diharapkan akan terjadi pemangkasan suku bunga. Jadi, ujung-ujungnya indeks saham yang tadinya mengalami penurunan kemungkinan akan mengalami rebound bersama emas kalau memang ini ditujukan kepada ekspektasi penurunan suku bunga. Tapi tidak secepat itu karena kita masih akan melihat koreksi itu masih akan terjadi.